Pak Sulis. Iya Pak, sehat. Sudah selesai Pak? Belum Pak. Sudah. Masih di 13B. Ada kesan-kesan Pak sampai hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat. Semangat ya? Iya, iya. Tipsnya Pak, ada tipsnya? Ya, jaga kebugaran dengan jalan pagi Pak. Oh gitu. Bu, Ya, Bu Mun. Bu Sri, Bu Mun. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah. Ada tips-tipsnya Bu dari Bu? Kok bisa? Nikmati saja Nikmati semua saja, ya? tugas yang ada dengan happy. Gitu ya? Oh. Semangat. Semangat ya? Walaupun Ya. under pressure ya sekarang. Oh, gimana? Under pressure. Under pressure. Tapi ada tipsnya Bu khusus dari Bu Retno? Selalu semangat, tetap bahagia. Ya, well-being ya. Well, Bu Khairul, Semangat. semangat Bu ya? Semangat. Ya, enggak ada kendala sampai hari ini Bu? Nggak ada, alhamdulillah. Harus selalu bahagia. Alhamdulillah. Kalau pagi olahraga Bu? Ikut semangat. Alhamdulillah, cuma sedikit kelelahan. Oh gitu? Sedikit kurang tidur Pak? Semalam sampai jam 2:30. Masya Allah, Semangat. sampai 2:30 ya, tapi masih semangat ya? Alhamdulillah. Gimana Pak? Ini kesan-kesan dari Pak Eko ini sampai hari ini gimana Pak? Alhamdulillah sehat, Sehat. siap menjadi pengawas yang hebat. Oh, ada tips-tips khusus? Dengan segala daya dan upaya tentunya. Oh gitu ya? Ini nilainya KPK cukup semua. Oh, cukup semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti banyak yang harus diperbaiki Pak ya? Banyak ini. Oh, Tak beritahu. Alhamdulillah sehat. ada tips-tips khusus dari Pak Agus? Ya, yang penting bisa mengatur waktu ya sehingga kondisi tetap fit. Oh gitu ya? Ya. Tetap sehat, tetap semangat. Oh, tapi belum perlu pijit-pijit ya? Tidak perlu pijit, Oh, belum. pakai apa namanya? Salon pas. Oh, Yang belum. gunting-gunting aja. Bisa mijit sendiri ya? Jadi belum perlu tukang pijit? Nanti di rumah ya. Oh gitu. Gimana Pak Sulis, masih sehat Pak? Alhamdulillah, Bapak syukur kondisi Iya. masih sehat sampai saat ini. Gitu. Ada kesan-kesan Pak? Yang terpenting kita tetap menjaga kondisi, mengatur waktu yang baik, Ya, tetap memakai masker, ya. jaga jarak, Itu. cuci tangan pakai sabun. Oh iya. Selebihnya kesan-pesannya adalah sungguh kegiatan ini menurut saya suatu hiburan. Gitu ya. Iya. Ya, jadi dianggap hiburan aja Pak ya. Selain untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan juga hiburan. Jadi kita perasaannya harus seperti student well-being, Oh. yaitu menjadi Jadi pengawas well-being, pengawas gitu. well-being, ya. Supervisor well-being. Tip-tipnya yang penting perasaan ini tetap terjaga, Gitu ya. kemudian happy, Ya. sehingga segala kondisi yang kita lakukan ini berjalan dengan baik. Gitu. Harapan-harapan? Harapannya semoga dengan kegiatan ini terjadi peningkatan mutu kualitas, terutama untuk diri kita sendiri dan pada umumnya nanti untuk bekal kita menuju ke lapangan, ke sekolah binaan, sehingga kita semakin mantap, yakin dan maju. Nah, Pak Rus, gimana Pak Rus ini? Ada tips khusus ini Pak Rus nih? Untuk menjaga emosi kita ini gimana caranya Pak Rus? Alhamdulillah emosinya sudah menurun, Sudah walaupun tugasnya terkendali. berat. Hmm. Cuman yang tipsnya hanya satu, yang penting sehat, Ya. semangat, Ya. dan punya harapan lulus semua. Oh, amin amin amin. Ada jamu-jamu khusus, doping apa gitu? Jamunya ada, ya sore ya harus keluar fresh. Walaupun hanya 10 menit, 12 menit atau 20 menit. Belum perlu tukang pijit ya? Iya, enggak perlu. Nah, ada doa-doa khusus barangkali buat kita ini? Ada. Kita itu harus optimis. Ya. Kita harus tetap sehat, Ya. tetap kuat, tetap semangat supaya jadi hebat. Ya. Jamunya adalah kita harus membayangkan Ya. bahwa kita nanti ketika lulus dapat STTPP. Nah, Ya. kita nanti insya Allah 3 kali gaji PPP kita. Amin. Kita semangat gitu loh. Sehat Pak, ya. ya. Sip Agung. Iya. Bu Sri Subekti gimana Bu? Halo, sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat, tetap semangat, bahagia ya. Wow, gitu. Ada kesan-kesan khusus barangkali selama kita berapa hari di sini nih? Pesannya kita harus selalu
bersedekah yang paling murah yaitu tersenyum. Tersenyum, Iya. alhamdulillah. Oke, Iya, iya. semangat. Oh, Pak Khairul. Alhamdulillah, Pak Rabbil Khairul Alamin. sudah nggak ngantuk Pak ya? Ya, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan Pak Khairul ini terkait dengan kelas kita ini. Ya, monggo nanti kita melaksanakan tugas baik-baiknya, kemudian kita enjoy lah, jangan terlalu terbebani, hingga imun kita bisa terlalu terjaga. Oh gitu. Amin, amin, amin. Ada ini Pak, kalau pagi olahraga Pak? Boten sebentar. Oh, boten ya. Cuma kalau di gedung kita cenderung jalan lewat tangga, bukan Oh lewat gitu. olahraganya itu. Itu salah satu caranya Pak ya. Nggih. Iya. Pak Mudin apa Pak Pengulu ini? Gimana Pak? Ada pesan khusus? Nggih, alhamdulillah. Di kesempatan kita bersama di LP2KS PS Solo, kita menjadi calon-calon pengawas pembelajar semua karena materinya begitu banyak dan itu menjadi semangat kita yang baru untuk pelaksanaan tugas nantinya. Mudah-mudahan dengan kolaborasi, kebersamaan, kita semuanya saling belajar dan berbagi, kita bisa menjadi pengawas-pengawas yang diharapkan dan ditunggu oleh sekolah-sekolah binaan kita. Pak Nurul, gimana ini Pak Nurul nih? Pak Nurul Huda ini ada kiat-kiat khusus Pak barangkali ini supaya kita sehat? Yang jelas pengaturan waktu tidur. Gitu. Yang kedua pola makan. Yang ketiga setiap pagi berusaha harus bergerak. Iya. Supaya imun kita kuat. Iya, makannya berapa kali Pak sehari ini kita nih? Ya sesuai dengan aturan 3 kali. Oh gitu ya, Nggak cukup sesuai ya. dengan jatahnya. Jadi belum perlu buah-buah apa gitu? Kalau buah pasti Oh, tiap gitu. pagi ya. Ya. Makanya sampai kemarin jalan-jalan cari buah. Oke. Kiatnya itu. Iya. Terus kesannya kegiatan ini sangat begitu banyak, terutama ilmu atau materi tentang pengawasan. Iya. Sip. Kemudian dari segi sosial teman-teman dari daerah bos begitu ya. Itu saya kira begitu. Terima kasih. Oke. Selama di LPP 2KS ini memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam peningkatan karir sebagai pengawas sekolah, karena banyak ilmu baik yang diperoleh dari pengajar maupun sharing dari sesama teman pengawas dari beberapa kabupaten yang ada di Jawa Timur. Ya, alhamdulillah dari hari ke hari semakin semangat terus karena semangat untuk ingin tahu gitu. Kita sebagai orang baru ingin tahu, ingin peroleh ilmu sebanyak-banyaknya, mumpung di LP2KS gitu ya. Dan mumpung pengajarnya jos bunyi. Oh iya. Kalau pengajarnya hebat, kita ingin jadi orang hebat juga. Siap. Teman-teman calon pengawas ini itu harus memiliki pengetahuan yang kuat, gitu ya. Pengetahuannya itu harus kuat. Nah, dari pengetahuan itu tidak hanya cukup pengetahuan, sekalipun memiliki pengetahuan yang kuat, itu harus dilatih dengan keterampilannya. Maka melalui kegiatan mulai dari OJT 1, itu teman-teman calon pengawas ini sudah apa ya, di dalam tanda petik ya, dipaksa untuk berketerampilan. Jadi dari apa yang diketahui lalu diterapkan. Waktu diterapkan itu banyak hal yang ditemukan di sekolah-sekolahnya itu, sekolah asalnya ya, itu banyak ditemukan. Tapi dari sekian permasalahan itu, kali ini mengerucut ke identifikasi masalah pembelajaran. Dan nanti dari masalah pembelajaran itu akan dibawa kepada kegiatan selama IST 1 ini. Sehingga di situ akan dikupas lagi di mana letak supervisi manajerialnya, supervisi akademiknya, evaluasi pendidikannya, penelitian pengembangannya itu dikupas di sini. Nah, setelah dikupas, saya ilustrasikan seperti terminal 1, 2, 3. Terminal 1-nya itu OJT, terminal 2-nya itu pada saat teman-teman itu melakukan internalisasi materi, gitu ya. Internalisasi materi terkait dengan pengetahuan itu. Kan teman-teman membaca ini, membaca materi apa itu tugas pokok pengawas. Nah, dari situ diinternalisasikan, dipahami, dikaitkan dengan ketika datang ke sekolah di OJT 1 waktu itu.
gitu ya. Ketika datang ke sekolah itu mulailah di situ menerapkan keterampilan gitu Bu ya. Mulai menerapkan apa yang diketahui tadi, apakah memang selaras dengan yang ada di sekolah, atau mungkin ada kesenjangan. Nah, gitu ya. Nah, munculnya kesenjangan itu terjadi karena kondisi ideal dengan yang dilihat di sekolah itu tidak sama. Nah, karena itu tidak sama, akhirnya teman-teman calon pengawas ini dipicu untuk memunculkan ide untuk menyelesaikan masalah. Munculkan ide itulah keterampilan. Memunculkan itu keterampilan berpikir. Nah, udah ya. Dan nanti sudah memunculkan ide, itu namanya gagasan. Ya, jadi rencana, gagasan, inovasi, pengawasan. Yang itu nanti dikaitkan dengan tugas pengawasan. Masuk manajerial, akademik, begitu ya. Dua hal itu. Nah, setelah dua hal itu sudah dipikirkan dari apa yang sudah dibaca, dilihat di sekolah, lalu dimantapkan di IST 1 ini, akhirnya teman-teman akan menyusun yang namanya program pengawasan. Nah, lalu setelah ini teman-teman sudah menyusun program pengawasan, rencana tindak lanjut dari program pengawasan, maka nanti akan melakukan OJT 2. Nah, di OJT 2 teman-teman akan mempraktekkan di sekolah asalnya. Nah, gitu ya. Nah, waktu mempraktekkan di sekolah asalnya itu, nanti hasilnya seperti apa? Dibawa lagi ke IST 2, itu tanggal 14 sampai 17. Makanya tetap teman-teman harus bersemangat. Kayaknya saya harus mendampingi secara utuh, secara all out begitu. Pengetahuannya tidak ada yang salah, keterampilannya itu juga harus didampingi, diperkuat. Siapa tahu pengetahuannya ada betul, penerapannya salah. Makanya harus ada mentor. Ya, saya sebagai pengajar harus mendampingi teman-teman ini. Saya senang, teman-teman semangat. Ini ada 20 dari Jawa Timur itu luar biasa kelas C. Kelas C itu tidak ada permasalahan yang tidak ada permasalahan apa-apa. Karena apa? Secara akademik sudah oke saja. Keterampilan oke, kedisiplinan oke, semuanya bersyukur dan semuanya sehat. Terima kasih. Ilustrasi yang Ibu sampaikan tadi kan kita tahu bahwa apabila nanti kita ikuti semua rules of the game-nya di dalam kegiatan baik OJT 1, kemudian IST 1, JT 2 sampai nanti IST 2, itu apakah kemudian bisa kita simpulkan apabila itu semua kita kerjakan, kita lakukan dengan runut sesuai dengan apa adanya, apakah semua itu secara total nanti bisa kita bawa dalam dunia nyata kehidupan kepengawasan nanti di tahun-tahun yang akan datang? Nah, ini saya ibaratkan teman-teman selama mengikuti diklat itu saya ibaratkan sedang menempuh gelar akademiknya, begitu. Gelar akademik tanda petik itu adalah dalam rangka mendapatkan STTPL, gitu ya, STTPL calon pengawas. Tetapi selama berproses ini sebenarnya memberikan bekal pengalaman belajar, belajar tentang apa? Tentang kepengawasan. Nah, dari proses belajar ini ada bagian yang itu sifatnya teori. Nah, karena sifatnya teori, dari pengalaman belajar terbangun alur berpikir logis, alur berpikir sistematis. Lah, alur berpikirnya teman pengawas yang sekarang di diklat ini itu akan dipakai melihat dunia nyata. Sehingga sekalipun apa yang diterima di diklat ini berbeda dengan dunia nyatanya pada saat bertugas, tetap bisa menjalankan karena logika berpikirnya sudah dibangun. Jadi dibangun logika berpikirnya. Jadi nanti akan ada perbedaan mungkin. Perbedaannya begini, yang di sini dibahas tentang teori sebelum pandemi. Nah, nanti pada saat bertugas itu kondisi realnya tuh pandemi pada kondisi khusus, otomatis harus berkreasi. Nah, karena berkreasi, logika berpikir itu yang ditampilkan. Well-beingnya, jadi kesejahteraan. Itu bisa, kesejahteraan itu bukan hanya finansial, tapi hati pikiran. Jadi yang penting pikiran positif. Kita bekerja tidak menuntut apa yang kita harapkan, yang kita dapatkan, tapi bekerja itu memang tanggung jawab moral kita untuk yang di atas maupun untuk sesama teman. Gitu, jadi senang. Jadi akhirnya pikiran nggak terbeban, makanya selalu enjoy saja. Terima kasih Bu Nini, luar biasa. Semangat Bu.